Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Salam jumpa kembali dalam renungan harian santapan jiwaku, santapan kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam renungan harian santapan jiwa yang akan kita dengar hari ini, kita semua diundang untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam permenungan kita hari ini, kita akan mulai dengan sebuah pertanyaan yang ditujukan oleh seseorang pada Yesus. "Tuhan, sedikit saja ke orang yang diselamatkan?" Dan Yesus menjawab dengan satu kata, "Berjuanglah." Untuk memasuki kerajaan Allah, Yesus mengajak kita ya untuk melakukan sesuatu. Ada pengorbanan. Ketika Yesus berbicara tentang perjuangan, berjuanglah untuk masuk. Dalam sebuah perjuangan ada yang kita butuh pengorbanan. Dan di dalam pengorbanan ini, kita membutuhkan komitmen, tanggung jawab, dan konsistensi agar apa yang kita lakukan itu dapat berjalan dengan baik. Hal yang utama yang dikatakan oleh Yesus ketika berjuang, ia katakan bahwa berjuang untuk masuk, di sisi lain berjuang untuk menghadapi setiap kejahatan, berjuang untuk menghalangi setiap kejahatan yang masuk dalam hidup kita. Tentu di satu sisi Yesus mengatakan siapakah yang akan masuk dalam kerajaan Allah? Dia yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dan tentu di sini firman Tuhan menjadi satu kekuatan dalam hidup kita.
firman Tuhan memampukan kita untuk menghadap setiap kejahatan, setiap ajaran sesat, setiap hal-hal yang merusak hubungan kita dengan Allah dan sesama. Dan kasih karunia inilah yang memampukan kita untuk senantiasa menemukan apa yang terbaik dalam hidup kita, dan melalui firman itu kita mampu memilah mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika Yesus mengingatkan kita berjuang, berarti kita membutuhkan satu usaha agar kita mampu, ya, agar kita mampu mencapai satu kesuksesan dalam iman. Sebab sukses adalah kumpulan dari sejumlah usaha-usaha kecil kita yang dilakukan setiap hari secara konsisten. Tentu dalam konteks konsisten ini, komitmen kita harus jelas. Oleh karena itu, saudara-saudari, semoga ajaran Tuhan kita Yesus Kristus yang Ia ajarkan kepada kita dengarkan, masuk di dalam hati, pikiran, jiwa kita, dalam hidup kita. Dan firman itu menjadi buah yang akan menghasilkan berlipat ganda kebajikan-kebajikan iman kita. Semoga kita semua yang telah berjuang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah disatukan Tuhan dalam kehidupan yang kekal bersama. Tuhan Yesus hari ini memberkati kita, usaha hidup kita, pelayanan karya kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.